Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini saya beri judul Penjagaku Marah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Sore itu kebetulan aku dan istriku sedang berada di rumah mertuaku, sedang asik ngobrol dengan mertua. Tiba-tiba ada telepon masuk di handphone mertuaku. Halo, Assalamualaikum. Telepon berbicara. Waalaikumsalam, jawab mertuaku. Pembicaraan mereka menggunakan bahasa Jawa, jadi aku translate ke bahasa Indonesia ya, biar kalian semua paham. Begini katanya, ini aku Mbak Astuti, jawab penelepon. Ternyata yang menelepon adalah Bibi Astuti, bibi dari istriku yang berada di pulau seberang. Iya, kenapa As? Kok tiba-tiba telepon? Tanya mertuaku. Mbak, kami sedang dalam perjalanan ke rumah Mbak. Mungkin sebentar lagi nyampe, jawab Bibi Astuti. Oh iya, kebetulan di sini ada Dinda dan suaminya, jelas mertuaku. Oh iya Mbak, jawab Bibi Astuti. Ibu mertuaku pun beres-beres mempersiapkan makanan. Siapa tahu Bibi Astuti belum makan. Beberapa jam kemudian Bibi Astuti pun tiba. Kami terkejut. Bibi Astuti dengan siapa itu? Tanya aku. Bibi Astuti datang bersama seorang pria muda yang jelas kelihatannya usianya terpaut lebih muda dari Bibi Astuti. Assalamualaikum, salam Bibi Astuti. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Ibu mertuaku langsung mempersilahkan Bibi Astuti dan pria yang bersamanya untuk duduk, sembari menyodorkan makanan ringan untuk dimakan. Ini Mas, Mbak, kenalkan suamiku yang baru, namanya Ahmad. Bibi Astuti memperkenalkan pria yang bersamanya kepada kami. Rupanya Bibi Astuti setelah bercerai dengan suaminya, Bibi Astuti menikah lagi. Dan kali ini dia menikah dengan seorang pemuda yang masih bujangan. Jadi sudah berapa lama kalian menikah? Tanya ibu mertuaku. Sudah jalan 2 bulan Mbak, jawab Bibi Astuti. Jadi selama ini kalian tinggal di pulau seberang? Tanya ibu mertuaku lagi. Iya Mbak, kami tinggal di sana dan kami membuka warung nasi kecil-kecilan. Kebetulan di depan tempat kami tinggal ada pabrik kelapa sawit. Dan terkadang mobil-mobil lintas juga berhenti di warung kami Mbak untuk makan, jelas Bibi Astuti. Berarti lumayan juga ya warung kalian di sana. Ya mudah-mudahan makin maju ya, kata ibu mertuaku. Ya mudah-mudahan Mbak, jawab Bibi Astuti. Ya udah, lebih baik kalian istirahat dulu saja, bapak mertuaku berbicara. Pastikan kalian masih capek, kata bapak mertuaku lagi. Iya Mas, jawab Bibi Astuti. Bibi Astuti dan suaminya melangkah masuk ke dalam rumah sambil membawa barang-barang bawaan mereka. Malam harinya, aku, mertua, dan suami Bibi Astuti ngobrol di teras rumah. Obrolan kami mulai mencair
karena kami semakin mengenal suami Bibi Astuti. Andre, kalian pulang kapan? Tanya Bibi Astuti kepadaku. Rencana besok, Bi. Kenapa, Bi? Tanya aku. Insya Allah, kalau lusa tidak ada halangan, kami mau main ke rumah kalian, jelas Bibi Astuti. Oh iya, Bi, dengan senang hati. Kalau Bibi dan Pale mau datang, telepon aku ya. Siapa tahu aku lagi tidak ada di rumah, jelasku. Baik, masih nomor yang lama kan? Tanya Bibi. Iya, Bi, masih nomor yang lama, jelasku. Keesokan harinya kami pun berpamitan untuk pulang. Rumah kami jauh di kota, perjalanan 20 menit lah dari rumah mertua. Besok jangan lupa, Bi, kalau mau ke rumah telepon dulu, jelasku pada Bibi Astuti. Ya, masih Bibi telepon, jawab Bibi Astuti. Tepat sore hari sekitar pukul 4 sore, Bibi Astuti pun sampai ke rumah kami. Kebetulan waktu itu kami berada di depan rumah. Jadi Bibi Astuti dan suaminya tidak perlu bertanya lagi, menanyakan alamat rumah kami. Ayo, mari Bi masuk, ajakku kepada Bibi dan Pak Ali Ahmad ke dalam rumah. Kami persilahkan Bibi duduk dan menyantap makanan yang memang sudah kami sediakan. Cerita punya cerita, obrol punya obrol. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bibi dan Pale tidur di kamar belakang ini ya, menjelaskan sambil menunjuk kamar yang kebetulan posisi kamar ada di sebelah kanan tempatku duduk. Oh iya, Andre, gampang itu. Kami di mana saja bisa tidur, jawab Pale Ahmad. Enggak gitulah, Pale. Ya kamu harus tidur di kamar dong, jawabku sambil tersenyum-senyum. Ya udah deh, Pale, kami tidur dulu ya, karena besok pagi aku harus bangun pagi. Iya, Andre, silakan, jawab Pale Ahmad. Kami bergegas masuk kamar. Pale Ahmad dan Bibi Astuti pun masuk ke kamar belakang yang memang sudah dipersiapkan istriku. Malam semakin larut. Tak terasa alarm di ponselku berdering. Waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Aku membuka pintu kamar. Aku terkejut. Bibi Astuti dan Pale Ahmad tidur di tikar di ruang tengah di depan televisi. Loh, Bibi dan Pale kok tidur di depan TV? Kenapa tidak di kamar? Tanyaku. Iya, Andre, tidak apa-apa. Enakan lagi di sini, jawab Bibi Astuti. Oh ya sudah, jawabku. Aku langsung ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Aku sedikit heran, kok mereka tidur di luar ya? Aku masih penasaran, kenapa ya? Selesai sholat tahajud, seperti biasa aku olahraga kecil-kecil, terus habis itu aku mandi. Selesai mandi, istriku sudah berbincang-bincang dengan Bibi Astuti dan Pale Ahmad. Dalam obrolannya, aku menangkap sesuatu yang dirahasiakan. Bang, istriku buka suara. Begini bang, Bibi dan Pale ketakutan karena mereka didatangi nenek-nenek dan kakek-kakek tadi malam, jelas istriku. Aku hanya tersenyum. Loh, kok abang malah tersenyum? Tanya istriku. Coba deh, Bibi atau Pale jelaskan, ada apa sebenarnya? Kalau yang Bibi dan Pale masuk, kemungkinan menjaga rumah ini, jelasku. Begini, Andre, Bibi mulai menceritakan kejadiannya. Tadi malam, sekitar jam 1 malam, Bibi merasa seperti ada yang mendatangi di sebelah kiri Bibi. Entah bagaimana, Bibi berusaha membuka mata Bibi. Ternyata memang betul ada seorang nenek-nenek. Dia memegang tongkat. Sepertinya dia marah kepada
saja menyala-nyala. Rambutnya yang panjang terurai seperti gimbal begitu. Bibi berusaha bertanya, "Kamu siapa? Kok kamu ada di situ?" Dia malah semakin marah, mengeluarkan geraman yang mengerikan. Jelas Bibi kepadaku. "Kalau Palik lain lagi, Ndre," Palik Ahmad coba menjelaskan. "Memang Palik melihat apa?" tanyaku. Palik didatangi kakek-kakek memakai sorban. Dia terus mengatakan, "Ngapain kamu di sini?" Palik jawab. Tetap saja dia bertanya seperti itu terus. Akhirnya kami berdua pindah dari kamar untuk tidur di luar. Nah, sampai di luar, kami juga didatangi lagi, persis berdiri di tempat kamu berdiri itu. Jelas Palik Ahmad sambil menunjuk posisi nenek dan kakek yang berdiri di depan pintu kamar. "Memangnya siapa orang itu, Ndre? Kok kamu senyum-senyum?" tanya Palik Ahmad penasaran. "Seolah-olah kamu sudah tahu." "Gini, Bibi, Palik, yang kalian lihat itu sebenarnya tidak seseram yang kalian kira. Wujud mereka itu sebenarnya tidak seseram yang kalian lihat. Mungkin kakek dan nenek marah atas kehadiran kalian di rumah ini karena mereka anggap kalian orang asing, belum pernah mereka lihat sebelumnya," jelasku. "Atau mungkin di antara Palik atau Bibi ada yang memiliki pegangan misalnya atau peliharaan gitu?" tanyaku lagi. "Palik punya, Ndre," jawab Palik Ahmad. "Hah? Nah, itu dia," jelas aku. "Sebetulnya, Ndre, kemarin waktu Palik baru tiba, Palik sudah ditegur sih, Ndre, sama kakek-kakek bersorban itu. Waktu Palik baru nyampe, dia ngomong begini, 'Kamu siapa? Kamu mau apa kesini?' 'Aku mau bertamu, Kek.' 'Kenapa kesini? Rumah cucuku.' 'Ini kan rumah keponakanku juga, Kek. Masa aku tidak boleh kesini?' 'Kalau kamu mau masuk, jangan bawa itu.' Si kakek menunjuk ular yang memang mendampingi Palik. "Jadi begini, Ndre, dulu Palik pernah menuntut ilmu hitam dan ternyata Palik diberi pendamping. Pendamping itu ular, jelmaannya Roro Kidul. Jadi si kakek marah kalau ular itu ikut masuk ke rumah ini," jelas Palik Ahmad kepadaku. "Iya, Palik, si kakek itu sudah lama di sini. Cuman baru-baru ini saja bisa mengenal beliau. Beliau memang sudah pernah ada perjanjian untuk menjaga kami. Apalagi melihat Palik bawa ular, sudah pasti itu jelmaan setan. Makanya dia marah sekali. Tapi tidak apa-apa, Palik. Itu cuma teguran saja kok. Dia tidak akan mencelakai Bibi dan Palik." "Ya sudah, Bi, aku mau berangkat kerja dulu ya." "Hati-hati di jalan, Dre," kata Bibi Astuti. "Ya, Bi," jawabku. Aku pun menghidupkan sepeda motor dan langsung melaju. Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe ya. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.